Pengguna Mahu akun bank dijamin terlindung daripada scam. 10 negara sarang penipuan online di dunia. Ada Indonesia, tag CNBC Indonesia, 02 Agustus 2022. Foto, ilustrasi penipuan online, designate by Jom Epic, Jakarta, CNBC Indonesia, penipuan secara online bukanlah hal baru. Kasus tersebut juga tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi banyak negara dunia lainnya. Laporan Analytics Insight menyebutkan 10 negara dengan penipuan terbanyak. Indonesia masuk dalam daftar tersebut bersama negara lain seperti India, Cina, dan Filipina. Meski zaman sekarang sudah banyak kasus penipuan di dunia maya, beberapa di antaranya juga masih ada yang melakukan dengan cara kuno. Berikut daftar lengkapnya, dikutip dari laman resmi Analytics Insight, Selasa, 2 Agustus 2022 sedih. 1. Nigeria, di negara ini menggunakan strategi tunggal untuk menipu para korbannya. Hampir di email hingga pesan media sosial, ada saja yang melaporkan kisah palsu dengan kerugian uang dalam jumlah besar. 2. India, laporan ini menyebutkan sulit mengunjungi India tanpa menemukan penipuan atau seseorang yang mencoba penipu. Penipuannya bisa juga dari pengemudi taksi yang menawarkan mengantar ke hotel lebih mahal, atau mengimpor batu rubi bebas bea. 3. Cina, penipuan yang terjadi di Cina menggunakan teknologi. Salah satu modusnya menipu orang tua meyakinkan anak mereka bisa masuk perguruan tinggi meski nilainya jelek. Selain itu juga menyebarkan virus Trojan untuk mendapatkan password atau gambar yang bisa memeras korbannya. 4. Brasil, foto, Reuters, Paulo Whitaker. Sejumlah sekolah samba dan warga lokal mengikuti perayaan karnaval di Anhembi Sambadrome di Sao Paulo, Brasil. Reuters, Paulo Whitaker, di Brasil. Salah satu kasusnya adalah penipu yang mengambil identitas sebagai wanita yang menarik. Selain itu, juga ada kasus pencopetan hingga penculikan. 5. Pakistan, para penipu akan menyamar sebagai personel militer terlibat dalam sebuah hubungan dengan tujuan utama mencuri gambar orang tersebut untuk melakukan penipuan lainnya. Selain itu, juga ada yang menyamar sebagai tentara untuk membujuk membayar uang kepada mereka. Kasus lainnya adalah menanamkan virus pada komputer. 6. Indonesia, dalam laporan ini disebutkan sejak tahun 2000, jumlah kasus penipuan telah berkembang. Mulai dari penipuan pada nasabah bank hingga menempatkan peralatan untuk mendapatkan data di mesin bank. 7. Venezuela, sejak ekonomi runtuh, Venezuela mengalami banyak penipuan dari aplikasi kenan hingga obligasi pemerintah palsu. Tren ekonomi yang buruk membuat salah satunya banyak pengangguran, dan menghasilkan operasi penipuan besar-besaran. 8. Afrika Selatan, penelitian dari Pusat Keamanan Cyber Universitas Johannesburg menyebutkan pada 2015 orang Afrika Selatan paling terdampak penipuan terkait perbankan. Sebagian besar kasus dilaporkan di Provinsi Gauteng, yang melibatkan phishing, web keuangan palsu, hingga peringatan SMS palsu soal penarikan atau pembayaran bank. 9. Filipina, penipuan juga berkembang di Filipina. Beberapa di antara kasusnya mulai dari penipuan romantis hingga mengaku mengenal dengan korban. 10. Rumania, negara dengan kemiskinan dan korupsi, juga punya banyak kasus penipuan online. Para pelaku menggunakan metode dari kencan online, phishing hingga menjual barang yang tidak ada. Tak mau ponsel dibajak hacker, lakukan satu hal ini, tag CNBC Indonesia, 28 Juli 2022, foto, CNBC. Jakarta, CNBC Indonesia, ada banyak korban peretasan dengan berbagai modus dan sejumlah nasihat untuk menghindarinya. Namun ternyata hanya butuh melakukan satu hal untuk terhindar dari kejahatan dunia siber itu, kita sering mendengar soal gunakan pengelola password, atau pakai aplikasi dari toko aplikasi yang resmi. Selain itu, Znet menuliskan, jika ragu, jangan, ini dimaksudkan jika menerima pesan dalam platform apapun dari pihak tidak dikenal jangan lakukan apapun termasuk menanggapinya. Jadi misalnya Anda menerima SMS dan tidak tahu pengirimnya, perlukah untuk menekan tautannya? Jawabannya adalah tidak. Kemudian mengingatkan orang itu bahwa jika mereka tidak tahu pengirim email, SMS, pesan Facebook Messenger, komunikasi WhatsApp dan sebagainya, mereka tidak boleh membukanya, mengetuk, mengklik, menyalin, menanggapinya atau berinteraksi dengannya, ujar Znet dalam sebuah artikelnya, dikutip Kamis, 28 Juli 2022. Dalam hal ini tidak bisa hanya menyalahkan perusahaan penyedia sistem operasi seluler dan atau aplikasi selulernya.
Sebab pengguna akhir juga punya beban tanggung jawab, perlu diingat, bukan Google atau Apple yang membuat Anda mengetuk atau menanggapi teks mencurigakan tersebut. Sebagai informasi, laporan Avast menyebutkan serangan ransomware global naik 32% untuk bisnis serta 38% pada individu. Serangan dalam berbagai bentuk seperti informasi pengiriman paket palsu, penipuan dukungan teknis, penipuan seksploitasi, dan penipuan phishing. Phishing adalah modus yang digunakan penyerang mencoba menipu korbannya untuk membocorkan informasi pribadi, untuk mendapatkan pengaruh atas korbannya. Kebenaran selalunya ada satu, persoalan seharusnya sangat banyak, tetapi berpikirlah menemukan jawaban, serta bukti yang kukuh dari segala persoalan, carilah solusi dari berbagai pendapat, dan tidak tertumpu pada satu tempat. Sebelum Anda memutuskan atau mengungkapkan sesuatu kebenaran, seringkali, orang tidak menemukan solusi karena pikirannya tertutup terhadap solusi baru, berpikir terbuka, tetap kritis, dan berpikir positif. #detektif. Biarlah rahasia tetap menjadi rahasia, belum tentu orang yang kita anggap aman, mampu mengamankan rahasia kita. #detektif. Sekian, terima kasih. Teruskan menonton Trending Detektif, Buster Story, and Netizen Trending by Obulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.